الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb Izzati. Dialah Tuhan yang memberikan nikmat kepada kita semua, dari yang sekecil-kecilnya, dari yang sebesar-besarnya hingga yang sekecil-kecilnya, dari nikmat yang batin, nikmat yang zahir yang nampak oleh mata dan penglihatan kita, maupun nikmat yang tak tampak oleh mata dan penglihatan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang begitu kasih dan sayangnya, yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim, telah memberikan suatu kalamnya kepada umat manusia agar manusia selamat dunia dan akhirat. Dan nikmat di atas nikmat, Allah anugerahkan satu cahaya dalam diri kita, suatu nur, yaitu nurul Islam wal iman, cahaya keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada dapat ganti dan tandingannya. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah titipkan di dalam diri kita berupa keimanan kepadanya, senantiasa dapat kita pertahankan, kita istiqomahkan hingga akhir dan ajal kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah qudwah hasanah, suatu contoh yang terbaik bagi umat manusia yang menginginkan keselamatan dunia dan hingga akhirat. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dalam satu sabdanya, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi, rawahul Bukhari. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang tauhidnya, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kemurnian dan keikhlasan yang berasal dari hatinya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah dapat bertemu dan berjuang bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jamaah sekalian, marilah kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dan meminta ampunan kepadanya. Sebagaimana pula yang diungkapkan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, kullukum dhalun illa man hadaitu. Seluruh wahai bani Adam, kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Wa kullukum zanbuna, kalian semuanya khata'una, kalian semua adalah orang-orang yang berdosa kecuali adalah orang-orang yang telah kuampuni. Fastaghfiru li, maka mintalah ampun kepadaku. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan tentu kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa
selalu menjaga daripada ketakwaan dan keimanan tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkan khatib pada kesempatan kali ini, pada waktu yang berkah ini, mengangkat suatu tema yang berjudul bertetangga dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Siapa yang dari kita tidak mau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita tidak mau untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya pasti kita semuanya menginginkan hal tersebut. Tapi apakah pantas kita membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara amal ibadah kita, dosa-dosa yang kita lakukan begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nikmat mata yang Allah anugerahkan kepada kita, buktinya kita kadang sia-siakan dengan senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang Allah telah berikan dengan penuh kelebihannya, yang seharusnya kita gunakan untuk berzikir, membaca Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya kita senantiasa kadang lupa untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membasahi lidah kita dengan zikir, menyebut namanya. Kita pun mawas diri dan mengetahui bahwa mungkin amalan-amalan kita tidak dapat sampai atau membuat kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun rupanya jamaah hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 amalan setidaknya yang dapat kita lakukan, yang bila mana kita amalkan amalan ini, mudah-mudahan membuat kita yang fakir amal ini, yang begitu banyak dosa dan kesalahan di hadapan Allah, yang kadang lupa dan kadang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat bersua dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah amalan tersebut? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu ayat surat An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka mereka itu akan bersama para nabi dan rasul, para orang-orang salih, para orang-orang yang taat, para orang-orang yang syuhada, yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang salih, dan merekalah sebaik-baik dari teman, sebaik-baik pendamping. Jika kita melihat tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maka pada ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama para nabi dan rasul, termasuk baginda Rasulullah SAW juga. Itu artinya jika seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka niscaya mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan syuhada. Alangkah indahnya jika kita dapat bertemu, bahkan bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang kedua, setelah amalan yang pertama kita taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kita senantiasa melakukan atau memperbanyak dari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi, Rabi' bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, "Ataitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bermalam, kemudian fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Kemudian aku datangkan dengan air wuduk beliau dan memenuhi seluruh apa yang
diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu mengatakan kepada diriku, "Sal, wahai Ka'ab, wahai Rabi bin Akam al-Aslami, silakan engkau minta kepadaku." Lalu beliau mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar aku dapat membersamaimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Aw ghairu zalika? Wahai sahabatku, apakah ada yang lain engkau minta selain itu? Kemudian sahabat itu menjawab, la wazak. Itu saja ya Rasulullah, itu saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Wahai sahabatku, jikalau engkau menginginkan agar bersama diriku, membersamai diriku di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, waktu sujud sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa aqrabu ma yakumul 'abdu baina 'abdi wa rabbih as-sujud. Waktu yang paling tepat, waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah waktu sujud. Sehingga tepat hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian. Namun lebih jelasnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam syarah Sahih Muslimnya bahwa yang disebut dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak solat sunnah, memperbanyak solat nafilah, solat yang tidak diwajibkan namun disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita solat, Allah tutupi kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah dekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat gelisah karena dirinya tahu bahwa mungkin tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tunggu kalian. Ya, bersabarlah wahai umatku, bersabarlah sahabatku hingga kalian menemuiku di telagaku Al-Kautsar." Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua, kepada umatnya, agar senantiasa bersabar atas apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mudah-mudahan dengan kesabaran kita tersebut, kesabaran taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, senantiasa menghantarkan kita nantinya bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita benar cinta kepadanya, kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita kerjakan 1 dan 2 dari amalan-amalan ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya Allah mampukan diri kita, Allah beri keistiqomahan kepada kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dan ajal menjelang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun amalan yang ketiga yang juga diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat, ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu mata sa'ah. Sahabat tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Saya rasa itu pun yang kita akan tanyakan juga kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kembali kepada sahabat tersebut, "Maza a'dadta lahu?" Apa yang telah engkau siapkan wahai sahabatku untuk menemui hari kiamat tersebut? Kemudian sahabat menjawab, "Uhibbu Rasul." Saya mencintai engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang begitu cinta kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seraya menjawab daripada perkataan sahabat tersebut, "Anta ma'aman ahbabta." Wahai sahabatku, kondisimu di hari kiamat, posisimu di hari kiamat
akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jamaah yang dirahmati Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ma farihna bi afrahi bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ketika kami mendengar hal tersebut, tidak ada hari yang lebih bahagia kecuali hari di mana kami mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas mengatakan, fa inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar, fa asa an yakuna ma'ahum. Aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap bisa bersama dengan mereka tersebut. Karena aku tahu bahwa amalanku belum tentu sama dengan mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertambah kecintaan kita kepada beliau, bertambah kerinduan kita kepada beliau, bertambah daripada amalan-amalan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Yang mudah-mudahan dengan cintanya kita, dengan kasihnya kita, dengan senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita. Jamaah Jumat, suatu saat sahabat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mengenali kami nanti di hari kiamat? Apakah engkau akan mengenali kami nanti di hari kiamat, di mana begitu banyak orang di padang mahsyar, berkumpul seluruh umat manusia?" Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Iya, aku mengenali kalian, yaitu dari bekas wudu yang kalian lakukan." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita nanti menginginkan agar bisa dikenali oleh Rasulullah, maka perbanyak senantiasa kita mengiringi kehidupan kita ini dengan memperbanyak yang namanya wudu, yang namanya bersuci dari hadas kecil dan hadas yang besar. Bahkan seorang mantan hamba sahaya Bilal bin Rabah suatu saat didatangi oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Bilal, duhai Bilal, ketika aku masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala, maka aku dengar suatu suara, yaitu suara trompa. Dan aku tanyakan kepada Jibril alaihissalam bahwa itu adalah suara trompamu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, orangnya masih hidup, orangnya masih ada, namun suara sendalnya saja sudah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, alangkah indahnya hidup seperti itu, alangkah bahagianya daripada kenikmatan itu. Orangnya mungkin tak terkenal di bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi namanya harum semerbak di langit Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bilal bin Rabah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah suatu waktu yang aku lakukan pada satu hari melainkan tidak aku lewatkan kecuali aku berwudu, kemudian aku sholat dengan wudu tersebut." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan 3 hal ini kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian kita ajak keluarga-keluarga kita, kita ajak masyarakat kita ajak daripada orang-orang di lingkungan kita, agar kita tidak hanya masuk surga sendirian, tapi masuk surganya Allah dengan bersama-sama sekeluarga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.